Hello my friend, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan bahas general reading dengan tema yang masih ingin terkoneksi dengan dirimu, yang masih ingin mencarimu, dan masih mempunyai rasa kepada dirimu. Readingan ini bersifat general, jadi buat kalian semuanya, silakan dicocokkan dengan situasi kalian masing-masing. Oke, kita lihat general reading kalian. Di sini ada kondisi, ada energi yang saya rasakan berkaitan dengan seseorang yang memiliki angan-angan yang besar, memiliki perencanaan yang besar terhadap dirimu, terhadap perasaan dia kepada kamu. Banyak yang pengen dia lakukan kepada kamu, banyak yang udah menjadi targetnya dia ke depan bersama kamu. Banyak hal yang pengen dia lakukan kepada kamu. Dia pengen menghabiskan banyak waktu kepada kamu di sini. Seseorang ini terlihat bakal sangat romantis kepada kamu, bakal sangat menyayangi kamu, tetapi ada kondisi yang juga memperlihatkan bahwa kadang-kadang banyak hal yang tidak bisa dia ekspresikan di sini. Ada hal yang menahan dia, ada hal yang membuat dia tidak menyatakan secara langsung apa yang menjadi keinginan dia. Hal-hal seperti ini yang membuat hubungan kamu menjadi lebih lambat gitu ya. Membuat hubungan kamu tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang dia harapkan, apa yang kamu harapkan. Ketika ada masalah, situasinya mungkin kayak terlihat dia bakal sangat memikirkan hal tersebut. Ada beberapa dari kalian yang aku lihat berada pada kondisi di mana ada perang dingin di sini, ada jarak mungkin, atau ada kondisi di mana satu sama lain tidak ingin terhubung. Pengen ada jeda di sini yang aku lihat. Cuman ini nggak bakal bertahan lama gitu ya, karena pada akhirnya dia bakal kayak benar-benar mencarimu gitu ya. Akan ada suatu masa di mana dia tidak akan tahan dengan kondisi diperlakukan atau mendapatkan kondisi tidak terus terhubung dengan dirimu. Dia menginginkan selalu terjalin komunikasi, tetapi dengan terjalinnya komunikasi justru kadang-kadang dia berbuat kesalahan di sini. Dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik, kadang-kadang dia tidak mampu mengontrol perasaan dia sehingga pada akhirnya apa yang dia inginkan itu menjadi ego dia gitu ya. Dan itu yang akan terlihat menjadi kendala untuk kalian. Aku melihatnya dengan kondisi di mana dia berharap banyak kepada dirimu, dia terlihat pengen hubungannya terus berjalan, dan walaupun mungkin ada problem atau ada kesalahpahaman, dia bakal siap untuk mengakui hal tersebut. Tetapi mungkin situasinya agak berbeda di sini karena kata maaf yang kamu inginkan, kata di mana dia mengakui kesalahan mungkin tidak bakal terucap, tetapi hal itu bakal tergantikan dengan sikapnya dia di sini. Jadi cara dia meminta maaf itu terlihat dengan perilaku dia, dengan bagaimana dia merayu kamu gitu. Jadi ada situasi ego yang muncul di sini antara kamu dengan pasangan kamu, dan ada penyesalan juga yang dia rasakan, dan saat ini dia benar-benar
mencoba untuk mendekati kamu gitu ya, mencoba untuk melakukan beberapa hal yang bisa membuat kamu tertarik lagi kepada dia. Kondisi di sini juga memperlihatkan bahwa sebenarnya dia nggak pengen situasi ada perpecahan, tetapi karena beberapa hal yang menjadi ego dia menyebabkan terjadi pecahan. Dia sadar dengan kondisi seperti ini. Dia tidak mau juga terjadi seperti ini. Tetapi hal ini kadang-kadang tidak bisa dihindari dan hal ini juga terlihat menjadi hal yang besar pada akhirnya. Di sini dia banyak termenung, di sini dia banyak mengintrospeksi diri, dan mungkin beberapa waktu ke depan kamu bakal mendapatkan perhatian dari dia. Dia mencoba untuk mengusik kamu lagi gitu ya. Walaupun ada kesepakatan tentang break hubungan, dia bakal nggak tahan tentang situasi ini. Akan ada situasi di mana dia mencoba untuk menghubungimu kembali, mencoba untuk membicarakan masalah yang terjadi, dan dia sangat nggak suka untuk jauh dari kamu di sini. Ada kerinduan berat yang aku lihat, ada perasaan yang mendalam yang aku lihat. Dan di sini aku melihat dia dalam kondisi mencoba untuk menggunakan koneksi dia untuk mencari tahu tentang kehidupan kamu. Beberapa teman dia itu seakan-akan menjadi kayak mata-mata untuk dia di sini. Karena dia hanya pengen tahu kabar dari kamu. Dia pengen tahu apa yang kamu lakukan. Apakah kamu masih menyimpan rasa kepada dia? Apakah masih ada peluang di sini? Apakah kamu juga belum bersama yang lain? Jadi banyak hal yang dia pikirkan di sini, dan kadang-kadang itu membuat dia menangis karena banyak hal yang udah dia rencanakan ke depan bersama kamu, tetapi belum juga tercapai karena ada kesalahpahaman, ada ego, dan dia sadar tentang hal tersebut dan dia pengen memperbaiki. Oke, di sini aku lihat yang menjadi beban utama dia saat ini adalah ada stres yang dia rasakan. Ada kondisi di mana dia belum siap dan dia bakal nggak mau kehilangan kamu. Banyak nasihat yang dia dapatkan dari orang-orang sekitarnya dia untuk tidak memaksakan keadaan, untuk mungkin katakanlah mencari pengganti dirimu, tetapi dia menganggap bahwa hanya kamu yang pantas buat dia di sini. Ada suatu masa terlihat bahwa dia mencoba untuk move on, dia mencoba untuk bersama dengan yang lain, misalnya mengenal yang lain, tetapi ketika dia mencoba mengenal yang lain, melakukan pendekatan kepada yang lain, wajah kamu selalu terbayang. Perilaku kamu, kenangan kamu dengan dia itu selalu dia bayangkan, itu selalu terlintas. Bahkan mungkin ini terlihat datang ke mimpi-mimpi dia gitu ya. Dia sangat tidak berdamai, dia sangat tidak bisa move on di sini yang aku lihat. Di sini juga energinya terlihat bahwa kesedihan itu mungkin kayak benar-benar membuat dia tidak fokus dengan apa yang dia kerjakan. Karir, pendidikan, bisnis yang dia lakukan itu mempengaruhi di sini. Dan beberapa situasi terlihat bahwa dia mencoba untuk
mengurung diri karena ada situasi stres yang dia rasakan di mana dia agak sulit untuk menemukan cara terbaik menghubungi kamu, cara terbaik mendamaikan antara ego dia dengan dirinya kamu di sini. Dia paham, dia tahu bahwa terakhir adalah kesempatan yang dia miliki. Hubungan yang kalian miliki itu benar-benar berarti buat dia di sini. Itu sebabnya kenapa di sini kadang-kadang dia kayak terlihat ada termenungnya, ada menangisnya karena ternyata efek dari kenangan yang dia rasakan itu benar-benar membuat dia tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Dia pengen mengulang kembali, dia pengen jalan bareng, dia pengen mendengar suaramu lagi gitu ya. Tetapi ini juga ada kondisi di mana dia nggak tahu harus memulai dari mana. Dia takut ketika menghubungi kamu, dia, dia takut ketika dia pengen terjalin komunikasi, tetapi justru mengacaukan gitu ya. Makanya mungkin beberapa kondisi di sini terlihat dia memikirkan hal-hal yang menjadi strategi dia untuk mendekati kamu lagi ke depannya. Untuk saat ini terlihat bahwa dia tidak pengen seseorang yang baru. Dia cuma pengen dirinya kamu gitu ya. Dia tidak mau untuk memulai hubungan kepada orang yang baru di sini. Dia tahu bahwa kamu berarti buat dia. Perlakuan kamu ke dia itu benar-benar sangat membekas di sini. Dia tahu bahwa selama ini yang menghapus kesedihan dia itu adalah kamu di sini, yang mampu membuat dia terus berjalan ke depan, mencapai cita-citanya, mencapai karirnya, itu adalah kamu salah satu faktor pentingnya. Kenapa dia bekerja gitu ya, kenapa dia uh, mau melakukan banyak hal di beberapa waktu belakangan ini, karena alasan yang besar itu adalah karena dirinya kamu. Cuman karena ada kesalahpahaman, ada miskomunikasi yang akhirnya terlihat ada jarak di sini, membuat dia bingung gitu ya, harus melakukan apa. Dan beberapa hal bodoh yang dia lakukan mungkin kayak mengikuti egonya dia gitu ya, mengikuti kemarahan dia gitu. Hal yang tidak perlu dia lakukan, dia lakukan. Memutuskan komunikasi duluan mungkin, melakukan pemblokiran gitu ya, padahal dalam situasi di sini terlihat bahwa dia sangat mengharapkan kamu. Jadi ada beberapa hal bodoh yang dia lakukan dan dia sangat menyesali hal tersebut. Beberapa kondisi juga memperlihatkan bahwa memang dia belum sangat berdewasa dengan dirinya. Dan di sini terlihat bahwa harapan besar dia adalah untuk kembali kepada kamu. Tetapi yang menjadi PR-nya dia adalah apa yang harus dia lakukan gitu. Bagaimana untuk memulai. Dan ketika memulai, apakah dia masih ada kesempatan? Dan ketika dia maju, apakah kamu tidak bersama dengan orang yang lain? Karena mungkin aku lihat di sini bakal mulai ada jarak di sini. Kamu mulai terasa bahwa udah terbiasa dengan kesendirian, udah terbiasa tanpa kabar dari dia gitu. Dan di sini kebingungan dia banyak gitu ya, stresnya dia banyak gitu. Jadi menurut aku ada beberapa hal yang membuat dia kayak setengah-setengah pada akhirnya mempertahankan hubungan, dan kamu pun juga menangkap kondisi ini kayak dia nggak serius gitu, kayak dia nggak nggak ngejar dengan semestinya gitu. Walaupun mungkin di sini kamu udah nunggu, tetapi tidak ada aksi besar yang dia lakukan. Nah, mungkin beberapa kondisi seperti ini yang memperlihatkan bahwa usaha dia tidak maksimal ya karena dia terlalu banyak berpikir, dia terlalu banyak stresnya, dia tidak mau
melakukan dengan yang mudah gitu. Nah, hubungan yang kalian jalani mungkin dalam kondisi um, terlihat ada jedahnya gitu. Jadi yang dia pengenkan, yang dia inginkan adalah situasi yang instan, di mana ketika situasi terjadi seperti ini, kadang-kadang dia hanya menginginkan kamu menghubunginya kembali gitu. Tetapi itu mungkin agak rumit di sini karena ya kamu mungkin juga terlihat mulai masa bodoh gitu ya. Oke, di sini terlihat bahwa general readingnya kalian ada rasa yang mendalam dari dia dan kalian hanya terpaut pada waktu yang salah, kalian hanya didasarkan pada bukan timing yang baik gitu ya, sehingga untuk mengakhiri suatu konflik itu benar-benar tidak pada waktu yang tepat gitu dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dia itu tidak benar-benar maksimal dan tidak terlihat sangat effort buat kamu. Makanya di sini bakal berjalan lambat dan beberapa dari kalian terli uh, terjebak dalam hubungan yang tidak pasti di sini. Ada ketakutan kamu juga bahwa ke depannya bakal terjadi kondisi yang sama, situasi yang sama. Jadi banyak hal di sini yang terlihat. Cuman yang perlu kalian ketahui bahwa perasaan dia kepada kamu itu masih ada dan dia selalu mencoba mencari informasi kepada kamu. Oke, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share ke teman-teman kalian atau ke media sosial kalian. Oke, thank you.